Halo sahabat Reva, selamat datang kembali di Lensa Kreatif, podcast tempat kita ngobrolin dunia videografi, sinematografi, dan storytelling. Saya Ayar Afandi siap menemani kalian dalam episode kali ini. Hari ini kita akan membahas salah satu peran paling penting dalam dunia film, yaitu sutradara. Apa sebenarnya tugas seorang sutradara? Apakah hanya sekedar memberi instruksi action dan cut di lokasi syuting? Tentu saja tidak. Sutradara adalah pemimpin kreatif yang bertanggung jawab atas visi artistik film dari awal pengembangan hingga pasca produksi. Ia harus bisa menerjemahkan naskah ke dalam bentuk audiovisual yang menarik dan bermakna. Di episode ini kita akan membahas peran dan tanggung jawab sutradara, teknik penyutradaraan, serta berbagai metode syuting yang digunakan dalam industri film. Jadi buat kalian yang bercita-cita menjadi sutradara atau ingin memahami bagaimana film dibuat dari perspektif sutradara, simak episode kali ini. Pertama-tama mari kita bahas dulu peran dan tanggung jawab utama seorang sutradara. Apa itu sutradara? Sutradara adalah pemimpin kreatif dalam produksi film yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan naskah ke dalam bentuk audio dan visual. Ia mengontrol aspek kreatif film, mulai dari keaktoran, tata visual, tata suara, musik, set, dan artistik. Seorang sutradara harus memiliki ikatan personal yang kuat dengan cerita agar dapat menyampaikannya dalam level emosi yang lebih dalam. Sutradara memiliki beberapa peran utama, yaitu satu, pemimpin kreatif. Dia menentukan visi artistik film dan memastikan semua elemen bekerja secara harmonis. Kemudian ia juga berperan sebagai komunikator, berkomunikasi dengan kru dan aktor untuk memastikan semua orang memahami arah kreatif film. Kemudian peran sutradara juga sebagai pemimpin produksi. Dia memastikan produksi berjalan sesuai rencana, baik dari segi waktu maupun anggaran. Dia juga berperan sebagai pemecah masalah, menyelesaikan tantangan teknis dan kreatif yang muncul selama produksi. Di praproduksi, sutradara bertugas untuk mengembangkan konsep dan visi film, kemudian memilih aktor dan kru utama, mengawal pembuatan storyboard dan shortlist. Di tahap produksi, sutradara mengarahkan aktor dan kru di lokasi syuting, memastikan pengambilan gambar sesuai dengan rencana, kemudian mengatasi kendala teknis dan kreatif di lapangan. Di pasca produksi, sutradara bertugas untuk memberikan masukan pada editor dalam proses editing, kemudian berdiskusi dengan colorist dan sound designer untuk menyempurnakan tampilan dan audio film. Selain itu juga dia bertugas memastikan hasil akhir sesuai dengan visi awalnya. Seorang sutradara bukan hanya pemimpin tetapi juga seniman dan komunikator yang harus bisa menginspirasi timnya untuk menciptakan karya terbaik. Teknik penyutradaraan dalam produksi film. Setelah memahami peran dan tanggung jawab sutradara, sekarang kita masuk ke teknik penyutradaraan yang sering digunakan dalam produksi film. Yang pertama adalah blocking dan staging. Blocking adalah mengatur posisi dan pergerakan aktor dalam frame agar sesuai dengan komposisi visual. Contoh dalam adegan konfrontasi, posisi aktor yang saling berhadapan bisa meningkatkan ketegangan. Kemudian komposisi dan framing. Komposisi adalah cara menata elemen visual dalam frame agar menarik dan efektif dalam menyampaikan cerita. Jangan lupa juga untuk menggunakan komposisi rule of third, di mana membagi frame menjadi 9 bagian untuk keseimbangan visual. Kemudian leading line, menggunakan garis dalam frame untuk mengarahkan mata penonton. Selanjutnya adalah pergerakan kamera. Jenis-jenis pergerakan kamera dalam penyutradaraan. Pertama adalah panning and tilting untuk mengikuti aksi atau memperkenalkan lingkungan. Kemudian tracking untuk mendekati atau menjauh dari subjek secara dinamis. Kemudian ada handheld dan steadicam. Handheld memberikan efek realistis, sedangkan steadicam lebih stabil dan sinematik. Kemudian selanjutnya adalah pencahayaan atau lighting. Pencahayaan menentukan mood dan atmosfer film. Kita bisa menggunakan high key lighting, di mana cahaya terang dan ceria, cocok untuk komedi ataupun drama ringan. Kita juga bisa menggunakan low key lighting, cocok untuk thriller atau horror. Kemudian selanjutnya, di produksi ini sutradara mengatur acting aktor. Sutradara harus bisa membimbing aktor untuk menampilkan perform terbaiknya, memberikan arahan yang jelas tentang motivasi karakter, menggunakan pendekatan yang sesuai dengan metode acting aktor seperti Stanislavski atau Meisner. Setiap teknik penyutradaraan harus mendukung cerita yang ingin disampaikan. Jangan asal pakai teknik tanpa memahami tujuannya. Sekarang kita masuk ke berbagai metode syuting yang digunakan dalam produksi film. Yang pertama adalah in one method. Ini mengambil seluruh adegan dalam satu take panjang tanpa cut, dari mulai adegan awal sampai akhir, dari mulai dialog awal sampai dialog akhir. Kemudian yang kedua adalah master scene method, atau menggunakan establish, master, cover atau EMC kuadrat.
Di sini menggunakan master shot untuk menangkap keseluruhan adegan, lalu menambahkan shot close up dan medium sebagai coverage ataupun cover ya. Metode ini cocok untuk film yang membutuhkan continuity yang kuat. Kemudian yang ketiga adalah free form method. Ini memberikan kebebasan kepada aktor dan kamera untuk bereaksi secara spontan. Cocok untuk film yang ingin menangkap suasana realistis seperti film-film dokumenter. Kemudian ada montage method. Ini teknik yang menggunakan serangkaian shot pendek yang diedit cepat untuk menunjukkan perkembangan waktu atau emosi karakter. Pilih metode syuting yang sesuai dengan kebutuhan cerita. Setiap metode memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing. Oke, sahabat RFA, itu tadi pembahasan tentang teknik penyutradaraan dalam produksi film. Semoga episode ini membantu kalian yang ingin menjadi sutradara atau memahami cara kerja seorang sutradara. Jangan lupa subscribe RFA Corner dan podcast Lensa Kreatif ini. Share ke teman-teman kalian. Jika ada yang ditanyakan, silahkan DM ke Instagram berikut ini. Teruslah berkarya dan salam Lensa Kreatif.